Selamat datang di Sukopodia. Baik, kawan pajak, Sukopodia kita kali ini hadir lagi diskusi berisi. Saya ditemani oleh lagi-lagi salah satu penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, Kak Lili Andayani. Halo Kak. Halo, Kak Afif. Senang sekali saya ada di sini, Oh Kak. senang ya Kak ya. Betul. Semoga Kakak nyaman lah ya di sini di Iya. rumah saya, ya rumah kita. Baik, seperti janji saya di Sukopodia episode sebelumnya Kak Lili. Jadi di akhir itu saya menjanjikan untuk membuat konten lagi nih Kak Lili terkait Betul. faktur pajak yang mana diatur di peraturan baru yaitu Per 03 garis miring PJ garis miring 2022. Bersama saya sudah hadir Kak Lili ya kawan pajak ya. Nanti akan kita bahas atau diskusikan terkait beberapa hal menyangkut Per 03 garis miring 2022. Oke, Kak Lili sibuk juga ya Kak Lili ya? Oh, sibuk. 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 Gimana dunia permamaannya nih Kak Lili? Aman terkendali, Kak Aman Afif. terkendali. Jadi sudah memasuki libur sekolah, jadi Heeh. urusan pentas seni, urusan rapotan sudah aman. Sudah Kak. aman. Betul. Tinggal menjalankan rutinitas seperti biasa Betul sekali, gitu. Kak Afif. Oke Kak Lili, langsung ke pembahasan pertama. Jadi kawan pajak, kalau misalnya kita jelaskan terkait faktur pajak berdasarkan peraturannya ini kan banyak ya kawan pajak ya. Nah kita pilih ada 3 pertanyaan nih kawan pajak yang sering ditanyakan oleh kawan pajak baik melalui konsultasi di WA ataupun konsultasi tatap muka seperti ya Kak Lili ya. Oke. Jadi Kak Lili ini juga setiap hari sama dengan teman saya sebelumnya nih kawan pajak, yaitu setiap hari melakukan konsultasi dan juga konsultasi melalui tatap muka maupun melalui WhatsApp gitu ya Kak Lili ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu terkait ini Kak Lili, adanya notifikasi error. Ini banyak banget Kak Lili ditanyain baik melalui tatap muka maupun di WA. Ini Jadi pertanyaan yang hits ini, trending ngehits ini ya. bener betul. Kak Lili. Jadi pertanyaannya itu adalah muncul kode error. Kode errornya itu tulisannya adalah ini kalau nggak saya e-tax dalam huruf besar e-tax strip API strip 10041 faktur pajak ini diunggah melebihi batas waktu. Oke. Itu artinya apa Kak Lili? Oke, ETEX API 10041 ya, Kak Afif ya. Benar. Baik, ini terkait dari notifikasi error tersebut terkait dengan mengunggah faktur melewati batas waktu. Oke. Baik. Nah, Koca Kenapa? Pajak dan Kak Afif, Baik. Direktur Jenderal Pajak baru-baru ini menerbitkan aturan baru mengenai faktur pajak, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 03 garis miring PJ garis miring 2022 tentang faktur pajak. Nah, atau mungkin umumnya kita nyebutnya Per 03 2002, Afif ya. Iya, biar lebih singkat Oke. gitu Kak Lili. Nah, pada Per tersebut pasal 18 ayat 1 disebutkan adanya ketentuan baru terkait batas waktu upload faktur pajak, Kak. Iya. Nah, jadi kurang lebih pasal 1 tersebut, pasal 18 ayat 1 tersebut menyebutkan e-faktur Baik. wajib diunggah oleh PKP Baik. untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak tanggal pembuatan e-faktur, Kak. Baik. Nah, berdasarkan pasal tersebut, PKP wajib mengunggah e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berikutnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, atau mungkin umumnya statusnya jadi approval sukses gitu, Kak. Oh iya, Kalau biasanya pajaknya di aplikasi umumnya e-faktur. approval sukses. Iya, Berarti sudah sukses. Setujui ya Kak. Kalau itu Nah, TJP disetujui oleh DJP. disetujui. Oke. Nah, persetujuan dari DJP tersebut diberikan, Kak, sepanjang memenuhi 2 ketentuan. Oke. Nah, ketentuan yang pertama yaitu bahwa nomor seri faktur pajak untuk penomoran e-faktur tersebut diberikan oleh DJP. Baik. Nomor serinya Nomor dari serinya DJP dapat jatah gitu, dapat Kak, ya. jatah dari- Yang kedua yaitu diupload sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oh. Jadi kalau salah satu tidak Memenuhi, memenuhi, hah? otomatis ya statusnya reject gitu Reject tadi ya, Kak. muncul tadi ya kali ini ya. Betul. Nah, lantas Lantas. mungkin Konco Pajak dan Kak Afif bertanya-tanya dong, Baik. kalau fakturnya tidak disetujui, jadinya kayak apa gitu, Kak, ya. Nah, dalam hal faktur pajak tidak mendapatkan persetujuan, maka faktur tersebut tidak memperoleh persetujuan dari DJP. Jelas ini, Kak, ya. Baik. Konsekuensinya faktur pajak tersebut
pajak yang dianggap bukan faktur pajak Baik. karena terlambat mengupload ini diatur di pasal 18 ayat 3 Kak Afif. Oke. Mungkin lebih realnya mungkin contoh Ada ya Kak contoh Afif ya. kasusnya, betul. Oke, Tuh. contohnya misalnya Mm-mm. PTA, PT. PT Afif. Boleh, Oke. boleh, boleh. PT Afif merupakan PKP ya. PTA. Melakukan transaksi penyerahan BKP barang kena pajak tanggal 12 Mei 2022. Oke. Oke. Pada hari yang sama, PT Afif menginput atau merekam faktur pajak. Oke, saya merekam input faktur Oke. pajak. Kemudian, faktur tersebut diunggah tanggal 13 Juni 2022. 13 Bulan Juni. berikutnya tuh, Bulan Bu. berikutnya, Oke. oke. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 18 Iya, tadi, ketentuannya tadi. faktur pajak tersebut akan mendapatkan approval, mendapatkan persetujuan Oh. dari DJP. Iya. Karena diunggah sebelum Belum tanggal 15. Oke, sampai sini paham. Oke. Lalu kali ini Namun, ada dalam hal lain misalnya lupa nggak diupload Kak, Hmm. baru diupload tanggal 16, maka atas faktur pajak tersebut tidak mendapatkan persetujuan, Persetujuan. statusnya menjadi reject. dicek. Munculnya yang tadi, berarti notifikasi Betul. yang tadi. Notifikasinya seperti Kak Ave sebutkan tadi, bahwa melebihi batas waktu mengunggah. Oke, begitu. Oke. Kemudian kali ini kalau misalnya ada misalnya reject nih, berarti itu masuknya si pengusaha kena pajak ini apa? Terlambat bikin faktur atau apa? Betul sekali. Nah, karena faktur yang reject tersebut tidak diakui sebagai faktur pajak, maka konsekuensi lanjutan bagi PT Afif, jangan sampai itu ya. Jangan Konsekuensi pada PKP yang terlambat menerbitkan tadi adalah tidak menerbitkan faktur atau terlambat menerbitkan faktur pajak, Kak. Implikasinya apa? Tentunya akan ada sanksi yang harus ditanggung oleh PKP tersebut. Oh, ada sanksinya Ada kali ini. sanksinya. Nah, sanksi ini diatur di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP bahwa untuk PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak atau terlambat menerbitkan faktur pajak akan dikenai STP, surat tagihan pajak. Nah, sanksinya seberapa? Ya, Atau berapa? sanksinya apa? Sanksinya adalah sanksi administratif sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak, dari DPP-nya itu. Dari KAP. DPP-nya ya, sanksi Betul. administrasinya. Maka kawan pajak untuk menghindari risiko tidak mendapatkan persetujuan dari DJP, jangan lupa mengunggah faktur pajak sebelum tanggal 15. betul sekali. Oke, itu tanggal 15 bulan berikutnya. Ya. Bulan berikutnya. Kalau misalnya saya unggahnya setelah saya bikin langsung saya unggah Langsung gitu gimana? Nah, selama memenuhi dua ketentuan tadi berarti approval sukses Kak Sukses. Afif. Disetujui oleh DJP gitu ya. Betul. Oke, next question Kak Lili. Next questionnya terkait ini banyak juga yang tanya terkait bener gak sih Kak bikin fakturnya sekarang itu bikin NPWP-nya pakai NPWP pusat, alamatnya alamat cabang gitu. Itu Ribet gimana Kak Lili? amat gitu ya. Hah? Ribet amat. Ribet amat gitu kan. Oh. Padahal udah secara sistem NPWP-nya kalau pusat ya alamatnya udah otomatis keluar Alamat pusat betul gitu ya. kan. Banyak yang Nah, tanya gitu. benar Kak ini Lili. salah satu yang trending juga di konsultasi dimanapun ini Kak ya. Nah, sebenarnya dalam hal ini kembali lagi di Perpres 3 diatur di pasal 6 ayat 6 Kak Afif. Oke. Bahwa dalam hal PKP melakukan penyerahan kepada pembeli PKP yang terdaftar di KPP BKM Apa itu BKM? besar khusus madya Oke, besar khusus dan madya. dan barang atau jasa tersebut diserahkan atau dikirimkan ke alamat cabangnya. Oke. Oke, maka faktur pajak tersebut NPWP-nya menggunakan NPWP pusat, namun alamatnya disesuaikan dengan alamat barang atau jasa tersebut dikirimkan atau diserahkan. Gitu. Nah, Caranya gimana? caranya gimana? Caranya itu kesusahan wajib-wajib itu tanya kayak gitu Oke. mulu kali ini. Nah, secara teknisnya mungkin karena fakturnya masih belum mengakomodir 100% per 03 ini Kak. Jadi ada sedikit tips Tips gimana cara mengubah alamatnya menjadi alamat cabang Kak Afif. cabang. Oke. Gimana tuh Kak? Yang pertama tentunya PT Afif Oke. harus menginput faktur sesuai dengan transaksinya. Oke. Misalnya, Sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya, misalnya Oke. NPWP pusat Heeh. terdaftar di KPP khusus misalnya, Oke. KPP khusus sudah diinput semua selesai sampai dengan detail transaksinya. Oke, sampai detail transaksinya. Rekam transaksi sudah selesai, kemudian simpan. Oke. Sampai simpan hold dulu Kak Afif. Oke. Di hold, tunggu Di hold, dulu. Tunggu Kak. dulu. Kemudian pilih ubah Kak Afif. Ada tombol ubah ya di Anda situ. berubah, silakan berubah.
Kemudian ubah NPWP-nya menjadi 00 Kak. Angka 0 15 digit sesuai dengan NPWP, jumlah digit NPWP. Kemudian simpan lagi Kak. Oke. Nah, Habis itu sudah simpan. ya, Ini simpan ya. kedua kali ya? Simpan kedua, yang Oke. pertama input sesuai yang seharusnya, yang kedua mengubah dengan mengganti NPWP-nya menjadi 00. Semuanya. Ini ubah yang berikutnya Kak. Oke, sedikit tricky deh Kak. Tricky ya, cukup effort ya untuk gaji pajak ya. Masih sedikit merepotkan mungkin ya. Untuk yang ubah yang ketiga, silahkan ubah menjadi NPWP yang seharusnya. Dan alamatnya diubah menjadi alamat barang atau jasa tersebut dikirimkan. Alamat NPWP cabang berarti Kak Afif ya. Nah, ada tambahan lagi kurang kali? lebih Kayak gitu aja. itu. Oh, tambahan lagi Kak Afif. Jadi hal ini dilakukan jika pembelinya PKP yang terdaftar di KPP BKM. Untuk pembeli yang tidak terdaftar di KPP BKM berarti penginputan faktur pajak seperti biasanya. Biasanya saja. Oh, gitu. Jadi garis garis bawahnya adalah pembelinya terdaftar di KPP BKM. Nah, itu kuncinya. Siap. Next question. Bahasa Jawa. Next question. Ini pertanyaan lanjutannya terkait adanya kode baru mungkin ya, karena mungkin imbas dari adanya perubahan undang-undang dari undang-undang KUP menjadi undang-undang HPP. Jadi ngimbas juga ke PPN itu juga ngaruh ke faktur pajaknya nggak kali terkait kode fakturnya. Benar sekali Kak Afif. Jadi jika di ketentuan sebelumnya, di undang-undang sebelumnya belum ada kode faktur 05 Kak. Oke. Sekarang dengan adanya undang-undang HPP yang aturan pelaksanaannya di Per 03, kode faktur itu sekarang menjadi 9 Kak. Tadinya berapa emang kali? 7 mungkin ya. 8 ya. 1 sampai 9 namun 5-nya kosong Kak. Oh, emang sebelumnya emang nggak ada 05 itu. 5 nggak ada. Terus gitu. berarti sekarang ada tambahan kode 05. Nah, kode 05 itu digunakan untuk apa? Gitu Kak Afif ya. Pertanyaan saya itu. Nah, itu. Sebentar. Saya ngerpek dulu. Nggak apa-apa. Jadi berdasarkan Per 03 2022, salah satu kode faktur baru yaitu kode transaksi baru yaitu kode 05. Nah, kode 05 ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu, Kak. Besaran tertentu. Oke. Nah, kode transaksi ini digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP oleh pengusaha kena pajak yang pertama mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Oke. Yang kedua, melakukan kegiatan Usaha tertentu. Oke. Dan yang ketiga, melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu. Jadi untuk kode 05 ini keywordnya Kak Afif adalah tertentu. Sampai ngikut loh. Oke. Nah, salah satu contohnya yaitu di PMK 65 2022. Yaitu tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Kak Afif. Baik. Untuk PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN sebesar 1,1% dari harga jual. Oke. Nah, PKP inilah yang salah satunya menggunakan kode transaksi 05 tadi. Oke. Tentunya ada contoh-contoh lain nih Kak, atau untuk jasa kegiatan tertentu yang lain Kak. Jadi ini salah satunya yang mana diatur satunya. di PMK yang terbaru juga di PMK 65 tahun 2022 terkait penyerahan kendaraan bermotor bekas. Oke, kawan pajak, terkait permasalahan faktur pajak yang banyak dikonsultasikan oleh wajib pajak baik tatap muka maupun melalui WA sudah kami bahas, kami diskusikan ya Kak Lili ya. Oke. Jadi konco pajak, mungkin konco pajak kalau misalnya ingin masukin ide konco pajak untuk Sukopodia selanjutnya bisa komen di akun YouTube kita. Kemudian kawan pajak kami harapkan untuk bisa subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng supaya kawan pajak bisa mengikuti updatean video Sukopodia kita selanjutnya. Gitu. Untuk Sukopodia episode kali ini kita akhiri ya Kak Lili ya. Iya. Saya masih semangat. Nantilah ya kita lain waktu kita undang lagi ya Kak Oh ya? pasti nanti akan datang lagi ya Kak Lili ya.
Siap. terima kasih kali Li atas waktunya. Terima kasih kembali kami. Sampai jumpa kawan pajak di Sukopedia selanjutnya. Dadah. Dah.